Kebijakan pendidikan di sebuah negara dibentuk oleh pemerintah berdasarkan latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian serta menjaga stabilitas sosioekonomi dan politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Sultan tahun 2020, pendidikan adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk meningkatkan kualitas dalam diri dan dapat menunjang daya saing yang dapat meningkatkan kualitas individu sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsanya. Pendidikan di Indonesia ada sejak dari zaman kolonialisme hingga saat ini. Pendidikan di era kolonialisme diatur secara sentralistik dan tersegregasi. Pemerintah kolonial Belanda mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur arah dan segenap aspek pendidikan, mulai dari pendiri sekolah sampai dengan menentukan penduduk Indonesia yang diberi hak untuk sekolah. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun 1854 juga didirikan sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas saja. Pada masa itu, hanya pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan priai yang mendapatkan hak untuk bersekolah. Selain keluarga pribumi yang berasal dari keluarga bangsawan dan priai tersebut tidak mendapatkan hak untuk bersekolah. Kebijakan pendidikan yang dikelola secara sentralistik dan tersegregasi oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Belanda terhadap pribumi dan menyediakan tenaga kerja murah untuk mengeksploitasi hasil pertanian yang berupa rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala, dan lainnya. Pribumi saat itu hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang pribumi. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Timbullah cita-cita baru yang menghendaki perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran yang tersebut merupakan gabungan kesadaran kultural dan kebangkitan politik, di mana keinginan untuk merdekanya nusa dan bangsa sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 terciptalah Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa saat ini terdapat keinginan bangkit dari keterbatasan dalam pendidikan dan keinginan adanya merdeka dalam belajar. Pendidikan yang merdeka sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, kekuatan baik, pikiran, intelektualitas, dan jasmani anak-anak. Maksudnya adalah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemerdekaan bangsa tidak cukup hanya berupa kemerdekaan politik saja, tetapi harus berarti pula kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan kebudayaan bangsa. Pendidikan bukan hanya berupa
mengembangkan diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang tidak memiliki ilmu menjadi berilmu, tetapi juga harus mengedepankan budi pekerti dan alam serta kemanusiaan yang berbudi luhur. Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya juga. Perkembangan dunia pendidikan abad ke-21 ini lebih berorientasi pada perkembangan potensi manusia, bukannya memusat pada kemampuan teknikal dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi sebagaimana abad sebelumnya. Revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat dalam ranah pendidikan bagi guru Indonesia, karena masa yang akan datang kehidupan manusia akan sulit untuk diramalkan dan akan terjadi berbagai bentuk inovasi yang tidak terduga, baik dalam aspek yang positif maupun aspek negatif. Pembelajaran abad ke-21 yaitu pembelajaran yang menerapkan keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi, baik secara digital, literasi informasi, dan juga literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.